Kenapa di daerah komunisme tidak ada demokrasi? Dan semua negara di seluruh dunia yang demokrasi semua dipengaruhi oleh Calvin, oleh reformator, oleh teologi reform. Karena Alkitab mencatat demokrasi pertama diizinkan oleh Tuhan. Semua kalimat yang saya katakan, setiap kalimat bertanggung jawab di dalam sejarah. Menurut sejarah dunia, demokrasi pertama diadakan di Greka, seperti Sparta, seperti Athena. Mereka boleh memilih dan mereka menjadi negara yang berwilayah kota, city state. Athena kota, Sparta kota, dan tempat-tempat yang lain di seluruh Greka, termasuk kota-kota yang ada politiknya sendiri, ada sistem sendiri, ada penguasaan sendiri, ada sistem pemerintahan, dan ada konstitusi sendiri. Sesudah pertama kali ada demokrasi di dunia di luar kitab suci Greka, lalu kedua kali demokrasi berada di Geneva tahun abad ke-16, di mana semua municipal, orang-orang yang dipilih harus minta tanda tangan pemilihan daripada rakyat, sehingga bukan tiranis, bukan otoritas, bukan raja yang berkedaulatan sewenang-wenang, tapi mereka harus minta ikut pilih daripada rakyat. Demokrasi ketiga kali terjadi pada 1789, Revolusi Prancis, yang buku paling penting ditulis oleh seorang yang dari Skotlandia, The French Revolution. Di antara tiga kali demokrasi dunia, Greka, Geneva, dan Paris, Prancis, saya sendiri menilai hanya satu macam yang sebenarnya demokrasi. Bukan Athena, bukan Paris dan Prancis, tetapi adalah demokrasi Geneva di Switzerland. Karena itulah demokrasi sesuai Alkitab dan demokrasi yang dipimpin oleh Calvin, yang sangat reform dan alkitabiah, dan dia orang betul-betul mendirikan demokrasi berdasarkan prinsip human right based on we are created after the image and the likeness of God. Kita dicipta menurut peta dan teladan Tuhan, maka kita adalah manusia berharkat, berhak, berwibawa, berkebebasan, berkedaulatan sebagai umat manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Demokrasi yang lain-lain ikut-ikut, baik ikut tipe Athena atau tipe Geneva atau tipe dari Paris. Tapi semua demokrasi selain yang didirikan menurut prinsip Alkitab di Geneva oleh reformator Calvin, semua mempunyai kelemahan-kelemahan yang besar sekali. Misalnya, yang boleh pilih kira-kira cuma 18%. Semua wanita tidak berhak memilih. Penghinaan, pelecehan, diskriminasi kepada wanita sangat nonjol. Kedua, semua anak kecil tidak boleh pilih. Ketiga, semua budak tidak boleh pilih. Semua tawanan dari peperangan yang kalah di dalam peperangan ditawan menjadi budak di Athena tidak boleh pilih. Sehingga itu demokrasi yang palsu, demokrasi yang tidak adil, demokrasi yang tidak menghargai akan hak asasi manusia. Sehingga kita melihat satu-satunya demokrasi yang sungguh-sungguh benar ada demokrasi di Geneva
abad ke-16 di bawah pemerintahan Johannes Calvin. Karena menghargai hak asasi manusia, menghargai kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian manusia yang sudah dewasa, mereka harus hidup takut kepada Tuhan, harus hidup menjalankan perintah firman Tuhan, dan harus mempunyai pengertian dan kesadaran untuk mencintai negara, bangsa, dan kota mereka. Dari Jenewa mempengaruhi Eropa, maka kerajaan-kerajaan satu-satu turun. Dari Jenewa mempengaruhi Amerika, maka didirikan United States of America. Dari Jenewa mempengaruhi Kanada, mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi Amerika Selatan sebagian, mempengaruhi seluruh dunia. Di mana ada demokrasi, di situ ada bibit reform theology. Di mana demokrasi murni harus mengikuti perintah dari kitab suci. Tetapi jangan lupa, sebelum Jenewa, sebelum Athena, sebelum Perancis, jauh lebih dulu dari ini, demokrasi pertama di kitab suci. Tuhan izinkan orang Israel memilih raja bagi mereka. Jangan hina kitab suci. Segala sumber yang paling penting dari kitab suci. Semua yang paling penting di dunia ini dari kitab suci. Orang yang tidak mau kitab suci menganggap diri lebih pintar dari Tuhan. Karena hanya di dalam kitab suci kita melihat semua sumber bijaksana dan semua strategi yang penting yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi demokrasi di Alkitab diakhiri dengan penghakiman Tuhan, diakhiri dengan kegagalan raja, diakhiri dengan matinya raja yang dipilih karena mereka semua salah. Saudara-saudara, apa yang dikhotbahkan dari mimbar ini bukan main-main, bukan comot-comot pengetahuan dari buku siapa saja. Semua khotbah Stephen Tong original dengan pikiran yang bertanggung jawab. Semua khotbah dari mimbar ini boleh dibukukan dan sudah selalu dijalankan, tidak koreksi, karena kita sangat teliti memahami, sangat teliti mempelajari sejarah, dan sangat teliti mengamati prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita mengerti dengan tuntas dan dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan.